A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menuntut ilmu hingga saat ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda yang tidak pernah ke Indonesia tapi namanya mulia, baginda yang telah merubah dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Tak lupa saya tuturkan terima kasih kepada Bu Soniza yang telah menyempatkan waktunya untuk saya berlatih ilmu tentang fonologi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang fonologi, yaitu alat ucap, artikulatoris aktif dan artikulatoris pasif. Berikut liputannya. Oke, pada kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang fonologi, alat ucap, artikulatoris pasif dan artikulatoris aktif. Apakah fonologi itu? Fonologi adalah suatu bidang ilmu yang berasal dari linguistik umum. Fonologi terdiri dari dua kata, yaitu fon dan logi. Fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Jadi fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembaharuan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi terdiri dari tiga, yaitu fonetik, fonem, dan alofon. Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Apakah alat ucap manusia? Alat ucap manusia adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengujaran bunyi bahasa. Adapun fonetik terbagi menjadi tiga, yaitu artikulatoris, akuistik, dan auditoris. Lalu apa sih artikulatoris itu? Artikulatoris adalah bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dan menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklarifikasikan. Akuistik menyelidiki bunyi bahasa menurut syarat-syaratnya sebagai getaran udara. Yang terakhir, auditoris. Apa sih auditoris? Auditoris adalah mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Yang kedua, fonem. Apa sih fonem itu? Fonem adalah satuan terkecil bahasa yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan perbedaan makna. Contoh, pada kata ibadah. Ibadah itu ada kata i, ba, dan dah. Yang ketiga, alofon. Apa sih alofon itu? Kayak baru dengar. Alofon adalah pembedaan realisasi pelafasan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Contoh, fonem B. Dalam bahasa Indonesia, pada posisi awal, contoh, besar. Dan pada posisi tengah, contoh, kabel. B-nya kan di tengah. Dan pada posisi akhir, jawab. Kan berbeda kan? Lalu, fon. Fon terdiri dari konsonan dan vokal. Konsonan yaitu huruf-huruf selain huruf vokal. Lalu apa sih huruf vokal? Huruf vokal adalah huruf-huruf yang berbunyi seperti A, I, U, E, O. Dan huruf vokal juga dibedakan menjadi
4, yaitu vokal vertikal, vokal horizontal, vokal bundar, dan vokal tidak bundar. Lalu apa sih vokal vertikal itu? Vokal vertikal yaitu terdiri dari vokal tinggi yaitu huruf I, U, I, U, dan vokal tengah A, vokal rendah A. Lalu vokal horizontal itu apa ya? Vokal horizontal contohnya, vokal horizontal depan I dan E. Lalu vokal tengah A, lalu vokal belakang U dan O. Dan Kak, apa sih vokal bundar dan tidak bundar? Vokal bundar yaitu seperti vokal O dan U. Bisa diperhatikan O, U. Mulut ini kan bundar, membentuk bundar. O, U. Lalu, Kak, kalau yang tidak bundarnya gimana? Yang tidak bundarnya itu seperti I, E. I, E. Kak, saya ingin bertanya, apa sih artikulator aktif dan artikulator pasif? Artikulator aktif adalah alat ucap yang dapat bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa seperti lidah dan mulut. Contohnya pada huruf M. Mohon maaf, pada huruf M. Apakah dua bibir ini bergerak? Ya, M. Lalu pada huruf B. Kedua mulut ini bergetar. B. Lalu pada huruf F. Lalu artikulator pasif, alat ucap yang dapat bergerak tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif yang menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya pada huruf H besar pada huruf Arab. H itu kan di ujung tenggorokan. H. Lalu pada huruf ro, lidah. Lidah ini kan artikulator pasif, ketemu dengan ujung langit atas. Ro. Lalu pada huruf fa, ujung gigi geraham atas nih ketemu dengan bibir bawah. Fa. Lalu pada huruf, contohnya pada huruf K dan kof dalam bahasa Arab. K dan kof itu kan artikulator pasif, contoh karena ada di tengah tenggorokan K. Kalau dalam hukum ilmu tajwid namanya hames. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bunyi konsonan. Bunyi yang mengalami hambatan dalam pengucapan seperti bila, bial. Pembentukan konsonan oleh dua bibir seperti B, P, dan M. Lalu ada apikodental, yaitu pembentukan konsonan oleh dua ujung lidah dan gigi seperti T. Nih, ujung lidah ke gigi geraham. T, D, H, dan H. T, D. Lalu ada labiodental, yaitu pembentukan konsonan oleh gigi dan bibir. Bibir bawah. Nih, lihat. V. Kalau dalam bahasa Arab seperti fa dan fa. Kalau dalam bahasa Indonesia F dan V. Lalu ada palatal, adalah lidah langit keras seperti C dan
J, C, J. Lalu ada feral. Belakang lidah langit-langit lembut seperti K, Ga, K, G, K, G. Lalu ada hamzah. Posisi pita suara tertutup sama sekali. Lalu ada laringal, yaitu pita suara terbuka lebar, udahlah keluar masuk ke geseran. Lalu ada bunyi segmental. Bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan alat ucap dan pita suara. Ada 4 macam bunyi segmental, yaitu konsonan, vokal, diftong, dan yang terakhir adalah cluster. Lalu apa sih konsonan? Konsonan bunyi yang terhambat oleh alat ucap, sedangkan vokal bunyi yang tak terhambat oleh alat ucap. Lalu diftong, bunyi yang dibaca dalam satu bunyi, seperti I, A dan I, dalam kata sungai contohnya. Lalu ada kata au, itu dalam kata kau misalnya. Lalu ada juga tadi cluster. Apa sih cluster? Cluster adalah konsonan dalam satu bunyi. Contohnya N dan G. Seperti kata yang, sayang, kayak gitu. Terus ada kata N dan Y, seperti nyonya, kepadanya, kayak gitu. Terus ada kata K dan H, seperti kata khusus. Begitulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya pemahaman, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.